Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama secara online di acara ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardian Mustafa selaku Human Capital Director and Financial Planner Advisor dan juga sebagai keynote speaker pada materi kita kali ini. Selain itu, selamat datang juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dan memberikan waktu dan juga kesempatannya untuk hadir pada acara kali ini. Tema pada seminar dan talkshow kita kali ini adalah Expert Banker in Sharia Financial Plan. Sebelumnya saya jelaskan secara singkat apa sih inspirasi keuangan syariah itu. Jadi PT Inspirasi Keuangan Syariah atau untuk selanjutnya kita akan sebut sebagai PT IKSH adalah bagian dari lembaga pendidikan, konsultasi, pelatihan, dan standarisasi perencanaan keuangan syariah yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, PT IKSH ini bernaung dalam perusahaan perorangan dengan misi berperan serta dalam meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di industri keuangan Indonesia. Dan juga sebagai wadah untuk perencanaan keuangan yang wajib melalui pendidikan dan sertifikasi sebagai bekal memasuki era pasar bebas. Untuk lebih lanjut, bisa diklik di www.linktree PT IKSH atau www.ptiksh.co.id. Nah, berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang keynote speaker kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Ardian Mustafa, SIP, MM, CHCM, AWP. Jadi beliau ini adalah seorang pemimpin yang ahli dalam bidang manajemen, pengusaha, dan juga peneliti. Beliau ini memiliki keterampilan literasi organisasi dan juga komputer, serta pribadi yang efektivitas dan keterampilan dalam kepemimpinannya ini tinggi, dan juga suka dalam hal-hal tantangan dan juga memecahkan masalah. Dan Pak Ardian ini spesifikasinya di Human Capital Concern, yaitu di Human Capital, beliau konsentrasinya di Human Capital tersebut, dan juga organisasi dan juga institusinya ini sangat luas, sehingga memiliki pengalaman yang terbilang sangat luas. Untuk ingin mengenal lebih lanjut tentang Pak Ardian, bisa melalui link di bawah gambarnya, yaitu www.linktree Corporate Ardian. Nah, baik, mari kita mulai untuk sesi pemaparan materi oleh Dr. Ardian Mustafa. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Luan sudah membuka seminar dan talkshow kita pada pagi hari ini mengenai sistem perencanaan keuangan syariah pada perbankan. Pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama mengenai financial planning system, kedua manajemen aset atau liabilitas, ketiga kerangka kerja, struktur, disiplin untuk pengambilan keputusan, sekaligus faktor kunci apa saja yang akan digunakan untuk kesuksesan financial planning system atau FPS. Benefit yang akan audien terima adalah yang pertama, materi perencanaan keuangan yang terkini dan komprehensif. Yang kedua, diskusi panel, saya persilahkan dengan narasumber atau saya sendiri. Ketiga, financial check-up akan saya berikan kepada beberapa sampel yang berminat, karena ini ada beberapa audien yang mengikuti, sekaligus kami, PT IKSH, akan memberikan tambahan talent mapping strength typology 30. Dari beberapa poin ini, saya akan menjelaskan ke
slide selanjutnya, mulai dari apa itu financial planning system. Namun setelah itu, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa aja latar belakang yang kita tentukan sehingga kita membutuhkan sebuah financial planning system. Bisa minta tolong di ini Mbak Ulan, masuk ke slide selanjutnya. Nah, pada masa pandemi yang sudah kita lalui saat ini, perbankan menghadapi situasi yang sangat serius. Volatilitas, uncertainty, complexity, ambiguity yang tidak jelas. Nah, dari fenomena pandemi COVID-19 dan VUCA yang terjadi pada perbankan, membuat situasi perbankan ini sangat menjadi serius dan membutuhkan suatu hal yang harus kita berikan, sentuhan-sentuhan yang harus kita lakukan pada perbankan tersebut. Keuntungan perbankan juga menurun selama sekitar 1 tahun. Bank terus dipaksa untuk meminjam dana jangka pendek dalam jumlah yang besar untuk mendukung portofolio pinjaman. Alasan yang mendasar masalah tersebut tidak jelas. Maka dari itu ada yang namanya uncertainty. Uncertainty ini diawali dengan alasan yang tradisional ya, karena manajemen bank saat ini masih tradisional. Ada beberapa poin yang harus dilakukan dan ada beberapa poin yang harus diselesaikan. Dalam salah satu rangkaian tindakan untuk memperbaiki situasi VUCA yang ada, dibutuhkan seorang perencana korporat. Maka dari itu saya sangat senang audien pada pagi hari ini kurang lebih banyak dari karyawan dari sebuah perbankan. Dan hal ini membuat kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu menganalisis kinerja perbankan, tempat kita bekerja untuk mendukung pengambilan keputusan, bahkan untuk pengambilan keputusan manajemen puncak sampai ke manajemen bawah. Rencana korporat harus memiliki pengalaman manajemen keuangan dan perbankan yang luas tentunya, dan minat pribadi dalam kegiatan perencanaan dan analisis. Perencana mulai mengembangkan sistem perencanaan keuangan, sebuah sistem terintegrasi yang mencakup analisis data historis, peramalan jangka pendek dan jangka panjang, dan permodelan simulasi. Selama periode pengembangan seorang perencana korporat, sistem menjadi mekanisme komunikasi dasar untuk manajemen puncak. Dalam beberapa bulan berikutnya, biasanya manajemen tengah atau manajer menjadi lebih akrab dengan sistem tersebut, sehingga sistem tersebut digunakan secara intensif untuk mengembangkan serangkaian keputusan berani yang secara signifikan merestrukturisasi hubungan aset dan kewajiban bank. Hampir segera tren penurunan keuntungan akan berbalik. Keuntungan pasti akan meningkat sekitar 92% selama tahun berikutnya, dan terus meningkat sejak saat itu karena pola perilaku masyarakat digital telah terbentuk. Hampir ini pola itu sudah terbentuk ya. Setelah itu, selama 6 tahun terakhir yang kita tahu, sistem perencanaan keuangan sudah menjadi suatu hal yang fundamental, suatu hal yang sudah sering dilakukan oleh seorang perencana keuangan. Yang kita buat menjadi sebuah kerangka kerja yang memfokuskan semua upaya pengambilan keputusan dari tim manajemen puncak ataupun manajemen bawah. Ini telah memungkinkan bank untuk berhubungan secara efektif dan meyakinkan dengan pemeriksaan bank, dan telah membantu mengantisipasi perubahan yang ada. Sistem perencanaan keuangan sebenarnya telah menjadi bagian penting dari proses manajemen di tingkat eksekutif. Ini telah menjadi bagian integral dari keputusan manajemen puncak kami sebagai proses pembuatan keputusan yang benar-benar tidak dapat kami lakukan tanpanya. Sudah saya ringkas, yang pertama yang harus betul-betul dipahami adalah akibat dari pandemi dan VUCA yang ada. Pertama adalah mereduksi keuntungan yang ada. Yang kedua, kita selama ini masih menggunakan
tradisional banking management. Dari sini kita harus merubah apa yang ada di optimasi ATM atau automatic teller machine sekaligus portofolio pinjaman yang tidak baik. Kita harus ubah menjadi komputerisasi sistem akuntansi yang baik melalui sistem perencanaan keuangan. Sekaligus inovasi yang bisa kita lakukan melalui digital banking system. Nah, mengenai perbankan, bagaimana pasarnya, manajemennya. Bank sejak saat itu, sejak masalah terjadi, menjadikan inovasi digital atau digital banking system sebagai merek dagang. Seperti kita ketahui, banyak hal yang saat ini sudah ada di sekitar kita, seperti bank digital, melalui beberapa pembayaran tagihan atau pembayaran-pembayaran yang lainnya, atau bahkan kita bisa melakukan pembelian yang kita inginkan melalui sistem perbankan yang ada. Jadi hal tersebut sudah menjadi hal yang fundamental dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Tim manajemen secara khusus menginginkan bank sebagai merek dagang dan sebagai penentu kecepatan. Bila kembali ke beberapa dekade ke belakang, perbankan adalah perusahaan pertama yang menawarkan kartu kredit dan yang pertama menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM. Seperti saya bilang tadi, ternyata ATM itu tidak optimal. Walaupun sudah melalui pemasaran yang agresif, 20% volume transaksi yang kini datang melalui ATM ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu, kartu debit dan sistem pembayaran tagihan telah diterapkan memang sebelumnya. Namun, karyawan dan rekan manajemen mencirikan digitalisasi sebagai inspirasi dari filosofi inovasi yang ada. Maka dari itu, digital banking system ini betul-betul dibutuhkan di masa century yang mendatang ini, di masa yang ada saat ini. Bank harusnya bersedia mencoba beberapa hal dengan harapan hanya beberapa dari mereka yang akan berhasil sepenuhnya. Filosofi manajemen ini telah menular ke seluruh manajer puncak perbankan. Inovasi juga berlaku untuk operasi internal. Perbankan juga telah mengembangkan sistem akuntansi terkomputerisasi atau computerized accounting system. Nah, inovasi ini juga berlaku untuk operasi internal ya. Perbankan juga telah mengembangkan sistem akuntansi biaya transaksi lanjutan. Saat menerapkan inovasi untuk pemasaran dan operasi internal, manajemen perbankan harus berhati-hati agar inovasi saling terkait dengan strategi jangka panjang. Inisiasi kartu kredit yang bertahun-tahun dilakukan pastinya akan ditanyakan pada awalnya, tetapi jelas cocok dengan rencana keseluruhan untuk menjadi bank retail. Anjungan tunai mandiri, dan baru-baru ini sistem pembayaran tagihan juga tampaknya memiliki keuntungan yang dipertanyakan pada awalnya. Namun, selain mengembangkan bank retail lebih lanjut, kedua strategi tersebut mendukung langkah menuju penanganan operasi internal yang lebih efisien. Perbankan telah secara aktif meningkatkan otomatisasi pemrosesan transaksi karena tekanan biaya yang berkelanjutan pada operasi. Sambil merangkul inovasi dalam pemasaran dan operasi, bank berpegang pada kebijakan dan praktik manajemen tradisional dalam manajemen aset dan kewajiban. Pastinya petugas pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pelanggan yang layak kredit, yang betul-betul relevan dapat menerima kredit dan bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran pada tingkat bunga yang berlaku. Simpanan publik juga dicari secara aktif. Singkatnya, bank menerima semua simpanan yang ditawarkan dan memberikan pinjaman kepada siapa saja yang memenuhi standar kredit. Itulah perbankan. Dengan latar belakang masalah yang ada ini, pandemi, VUCA, masalah tradisional pada perbankan. Pada pertengahan tahun 2019, saat pandemi dimulai, bank mengalami kesulitan seperti yang kita tahu. Dalam kata-kata analisis corporate financial planner, kami tiba-tiba menyadari bahwa kami tidak menghasilkan uang. Lebih serius lagi, kami tidak tahu mengapa. Jadi sebetulnya banyak
manajemen puncak sampai manajemen bawah, bahkan akar rumput dari sebuah perbankan tidak memahami mengapa masalah ini bisa terjadi berkelanjutan. Operasi harian ditandai dengan pinjaman jangka pendek yang berlebihan untuk mendukung perluasan portofolio pinjaman, dan pemeriksa bank menunjukkan ketidaksenangan mereka yang ekstrim dengan posisi likuiditas bank. Untuk mengatasi masalah tersebut, perencana korporat atau corporate financial planner yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, yaitu biasanya bisa kita bilang asisten staf khusus di sebuah perbankan, perencana korporat yang memiliki pengalaman tadi dalam operasi bank dan kontrol keuangan, seorang konsultan bankir yang menggunakan alat analitik bila diperlukan sehingga sangat termotivasi. Analisis dan perencanaannya adalah pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuatnya berhasil. Itu tujuan akhirnya. Ringkasnya, 3 unsur utama yang mengatur tahapan untuk pengembangan dan keberhasilan penggunaan sistem perencanaan keuangan untuk perbankan khususnya. Pertama, manajemen bank telah harus menetapkan filosofi yang siap dan mau merangkul ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan digital banking system. Yang kedua, mereka harus memiliki kebutuhan yang serius. Dan ketiga, mereka harus memiliki talenta di internal yang berpengalaman di bidang perbankan dan berkomitmen penuh serta memiliki kegigihan yang tinggi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem perencanaan keuangan. Corporate Financial Planner akan memulai dengan melakukan pencarian sistem atau seperangkat alat yang akan memenuhi kebutuhan posisi barunya. Pernyataan kebutuhan manajemen cukup mudah. Sistem untuk membantu mengelola bank di tingkat atas, terutama di bidang perencanaan profitabilitas dan analisis likuiditas. Kita bisa perhatikan bahwa kebutuhan itu tidak diutarakan dalam hal teknologi dan informasi yang dibutuhkan, tetapi dalam hal hasil akhir. Pencarian tersebut merupakan kombinasi dari survei bank lain dan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan. Keputusan akhirnya akan dibuat untuk kolaborasi dengan sebuah perusahaan konsultan swasta. Biasanya ini datang dari sebuah perusahaan konsultan, pendidikan, dan pelatihan seperti IKSH. Tugas khususnya adalah membantu bank mengembangkan financial planning system atau perencanaan keuangan, sistem perencanaan keuangan yang akan menyediakan pelaporan dan peramalan yang saling terikat, terintegrasi, dan berkorelasi. Sistem yang dihasilkan adalah yang pertama, extraction, kedua, analisis, ketiga, forecasting. Melalui extraction, konsultan keuangan eksternal akan membantu perencana korporat untuk mengekstrak data keuangan dari sistem buku besar pada setiap akhir bulan dan menyajikan data dalam format ringkasan, seperti resume, ataupun financial check-up reporting. Yang kedua, apa yang dilakukan analisis oleh seorang perencana keuangan eksternal? Mereka akan menganalisis data dengan menekankan rasio operasi utama dan serangkaian segmen bank atau analisis lini bank, lini bisnis. Ketiga, peramalan akan dilakukan. Perencana keuangan eksternal sekaligus perencana korporat akan meramalkan 12 pendatang berdasarkan cakrawala yang konstan. Nah, selama 7 tahun terakhir, Financial Planning System (FPS) telah tumbuh dan berkembang dengan penggunaan manajemen. Itu telah berubah karena bank dan lingkungannya telah berubah. Implementasinya pada layanan jaringan time sharing dengan satu terminal di urban office. Sistem tersebut dianggap tepat untuk diimplementasikan pada sistem pemrosesan data in-house. Karena kebutuhan kapasitas yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pemrosesan akuntansi dan transaksional bank. Selain itu, financial planning system dianggap mandiri dan sangat terspesialisasi. Maka dari itu, pagi hari ini akan banyak sekali materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya mengenai komponen sistem dari financial planning system. Nah,
Mengenai komponen sistem yang ada di FPS, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah data, kedua laporan dan analisis, dan ketiga adalah perakiraan atau forecast. Mengenai data, pada akhir setiap bulan, ringkasan data akuntansi diambil dari sistem buku besar dan dimasukkan melalui terminal ke dalam financial planning system. Proses pemformatan ulang entry data membutuhkan sekitarnya 1 jam upaya administrasi. Itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang perencana keuangan eksternal atau financial planning advisor, misalkan dari IKSH, untuk memproses apa aja data yang telah ada dan dijadikan menjadi data financial check-up yang komprehensif. Tidak ada penyelesaian atau modifikasi yang dilakukan pada data, yaitu pernyataan ringkasan yang dihasilkan oleh financial planning system akan sama persis dengan yang dihasilkan oleh buku besar. Seperti yang akan kita lihat ini adalah titik kritisnya. Data tambahan ke matrik data historis, di mana setiap baris adalah item dalam rangkaian ringkasan akun penjurnalan ya, khususnya penjurnalan akuntansi keuangan, dan setiap kolom adalah periode waktu. Sistem akan mempertahankan angka bulanan hingga 3 tahun dan angka triwulan hingga 7,5 tahun dalam bisnis data historis. Selain itu, 12 periode data mendatang dalam format yang sama akan kita pertahankan. Data ini dikembangkan dari kemampuan peramalan, forecasting, dan simulasi yang akan dilakukan oleh perencana korporat dan financial planning advisor dari perusahaan eksternal. Yang kedua, report dan analisis. Setiap bulan, sistem menghasilkan satu set lengkap ringkasan laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan rasio operasi standar. Hal ini sudah tidak asing ya untuk seorang karyawan dari perbankan, untuk audien yang ada di sini. Data aktual bulanan saat ini dibandingkan dengan ramalan, anggaran, dan aktual untuk tahun sebelumnya. Sistem tersebut juga menghasilkan serangkaian laporan khusus yang menganalisis area kritis bank. Yang paling penting adalah minat tingkat, volume, analisis campuran, dan garis analisis bisnis yang ada. Yang terakhir, menggambarkan sumber dan penggunaan dana untuk 3 segmen utama bank, yaitu sektor retail atau konsumen, sektor publik, dan sektor komersial. Oke, yang terakhir, mengenai forecasting, laporan akan kita uraikan dan akan disediakan untuk setiap 12 bulan mendatang yang diramalkan oleh sistem perencanaan keuangan. Variabel demi variabel akan kita masukkan oleh manajemen dan dihasilkan oleh teknik statistik melalui aplikasi dengan kemampuan yang mengesampingkan manajemen. Submodel pemrograman linear bawaan dapat mengoptimalkan pendapatan sehubungan dengan hasil dalam batasan atau pedoman yang ditentukan oleh manajemen. Perakiraannya adalah perakiraan bergulir atau cakrawala yang konstan, selalu mencakup 12 periode berikutnya. Jadi kalau data kita siapkan, kita laporkan, kita analisis selama 12 bulan, maka kita juga akan lakukan secara selama 12 bulan berikutnya. Misalkan tahun ini, kita juga akan menilai untuk tahun berikutnya, seperti itu. Selain itu, bank dapat memperluas cakrawala sejauh yang diinginkan secara bulanan, bahkan triwulanan, atau kuartal. Oke, selain komponen yang ada di sistem perencanaan keuangan, kita akan lanjut ke penggunaan sistem perencanaan keuangan. Sistem ini digunakan dalam 3 cara umum. Pada awal setiap bulan untuk melaporkan aktivitas bulan sebelumnya, mengevaluasi apa yang sudah terjadi, mengevaluasi bagaimana kinerjanya. Selama bulan tersebut, kita akan mengeksplorasi juga isu-isu khusus yang terjadi dan menyiapkan rencana strategis, Renstra, dan pada setiap kuartal, setiap tahunnya, untuk memfasilitasi proses penganggaran, budgeting. Financial Planning System menghasilkan masukan utama untuk rapat panitia perencanaan pada setiap bulan. Rencana korporat menggunakan Financial Planning System untuk menyiapkan laporan dan grafik serta berfungsi sebagai sumber pertanyaan tentang informasi tersebut.
Tujuan umum dari pertemuan adalah untuk meninjau kinerja bulan sebelumnya, memeriksa perakiraan 12 bulan yang baru yang akan disiapkan, sekaligus mendiskusikan perubahan yang diantisipasi atau masalah yang tertunda. Sering ada pertanyaan dan kemungkinan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dengan penambahan financial planning system dan dipertimbangkan pada pertemuan berikutnya. Panitia perencana keuangan harus bertemu setidaknya 2 kali per bulan ya. Tetapi dalam periode perubahan yang cepat, ketika serangkaian strategi utama itu harus dipertimbangkan, panitia rapat akan bertemu setiap minggu. Nah, hal ini itu relevan dengan apa yang terjadi di pandemi kemarin ya. VUCA itu selalu terjadi volatilitas yang tinggi, ketidakpastian yang tinggi. Kita awalnya harus rapat 2 kali sebulan, bahkan kita juga harus rapat 1 minggu 1 kali, jadi 4 kali dalam sebulan. Perencana korporat pasti akan sering diminta oleh petugas lain untuk menyiapkan perakiraan yang menguji strategi alternatif bersama perencana keuangan eksternal. Setiap pejabat menjadi tertarik pada dampak keputusan di seluruh bank, karena masing-masing mengetahui rekomendasi dan tindakan akan diperiksa dalam konteks yang disediakan oleh perencana korporat. Operasi khusus juga dilakukan oleh perencanaan korporat atas inisiatif untuk menyelidiki dampak dari perubahan yang tertunda pada suku bunga pasar uang, peraturan perbankan, tren pasar, dan perubahan kebijakan internal. Perencana korporat menganggap sebagai bagian dari pekerjaannya untuk secara sistematis memperhatikan peluang dan tren yang akan membutuhkan tindakan manajemen. Maaf, meski sepenuhnya terpisah, financial planning system memfasilitasi proses penganggaran pada bulan setiap tahunnya. Anggaran adalah anggaran akuntansi yang terperinci, bagian dari sistem akuntansi otomatis yang mencakup modul akuntansi biaya, buku besar umum, dan sistem penganggaran. Anggaran akar rumput, seperti yang disebut, terdiri dari sekitar 9.000 item data biasanya. Untuk setiap item baris anggaran, untuk setiap pusat biaya, untuk setiap 12 bulan di tahun yang akan mendatang. Data awalnya dikumpulkan dari manajer keuangan pusat dan dimasukkan ke dalam sistem penganggaran atau budgeting. Ringkasan kemudian akan kita ekstraksi seperti yang saya katakan tadi ya, dan dimasukkan ke dalam financial planning system dengan cara yang sama seperti transfer data aktual setiap bulannya. Ringkasan anggaran tentatif kemudian dianalisis menggunakan FPS untuk menilai dampak gabungan dari estimasi anggaran. Untuk memeriksa kewajaran estimasi tersebut dibandingkan dengan penilaian manajemen puncak. Dan untuk mencari ketidakkonsistenan di bidang yang saling terkait. Jika perlu, penyesuaian dilakukan melalui proses negosiasi antara manajemen puncak dan manajer pusat biaya. Dan anggaran harus disetujui pada pertengahan Desember. Biasanya seperti itu di akhir tahun, bulan atau tahun berjalannya ya. Rincian anggaran kemudian akan dibawa dalam sistem akuntansi otomatis yang melaporkan laporan varian anggaran bulanan untuk setiap pusat biaya sepanjang tahun. Bentuk ringkasan anggaran juga disimpan dalam financial planning system untuk digunakan dalam laporan ringkasan dan analisis yang komparatif. Penting untuk dicatat bahwa Bank Dunia mempertimbangkan dan menolak sistem perencanaan penganggaran gabungan, meskipun ada banyak sistem paket yang mencoba menggabungkan fungsi ini. Mereka menemukan, seperti banyak orang lain, bahwa ada perbedaan besar dalam tujuan, prosedur, dan format penganggaran versus perencanaannya. Mekanisme anggaran terutama merupakan perangkat motivasi dan kontrol yang membutuhkan tingkat detail yang halus. Detail seperti itu cenderung menjadi pasir cepat untuk perencanaan. Perencanaan yang efektif pada data ringkasan dapat mengungkapkan, bukan mengaburkan tren dan hubungan yang mendasarnya. Rencana juga harus dapat berubah dan diperluas melintasi batas pelaporan tahunan fiskal. Untuk alasan ini, Financial Planning System, FPS, dirancang untuk terpisah dari segmen penganggaran sistem akuntansi otomatis
dan dilakukan secara manual pada setiap waktu dibutuhkan. Maka dari itu dibutuhkan seorang perencana korporat sekaligus perencana keuangan eksternal dari perusahaan swasta lainnya. Nah, sistem dari FPS, penggunaan sistemnya sudah saya jelaskan. Setelah ini saya ingin menjelaskan pengembangan dan implementasinya. Bisa masuk ke slide selanjutnya, Mbak Ulan. Nah, setelah perencana korporat membuat keputusan untuk mempekerjakan dan berkolaborasi dengan konsultan keuangan eksternal, pengembangan sistem akan kita mulai. Sistem awal memiliki pola yang sangat mirip dengan jenis dan format laporan yang diterima tim manajemen puncak di masa lalu. Perencana korporat maupun grup konsultan memiliki landasan kuat di manajemen keuangan perbankan, baik pendukung kuat teknologi komputer yang canggih maupun metode peneliti operasi yang kompleks. Oleh karena itu, tidak ada penyimpangan radikal dari proses pelaporan yang biasa saat sistem pertama kali dipasang. Laporan tersebut digunakan sebagai fokus pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat manajemen saat pemahaman manajemen tengah meningkat. Laporan disempurnakan, diperluas. Nah, dari sini pembelajaran dibutuhkan, learning dibutuhkan, setidaknya selama 6 bulan memuncak dalam rangkaian keputusan strategis yang penting untuk melibatkan perubahan besar pada struktur keuangan bank. Sistem juga harus terus berkembang dengan menambahkan kemampuan. Salah satu contohnya adalah penambahan laporan untuk mensimulasikan sistem pengawasan bank dari pengawas mata uang serta inflasi. Kemampuan ini menyediakan data yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dengan pemeriksa bank. Jadi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, untuk pengembangan dan implementasinya adalah pertama, diskusi diperlukan, pengambilan keputusan, dan pembelajaran jangka panjang. Setelah itu, saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat yang ada dari financial planning system. Tim manajemen puncak dengan suara yang bulat pastinya ya, sepertinya kejauhan. Nah, benefit FPS. Ini agak panjang. Oke, saya lanjut. Manfaat yang paling komprehensif, menyeluruh, dan memang paling penting adalah membuat bank lebih menguntungkan. Betul ya, seperti itu. Kita setuju. Setelah financial planning system digunakan untuk mengembangkan keputusan strategis, dalam kata-kata perencana korporat, saya menghubungkan keuntungan yang berputar dengan penggunaan FPS secara kreatif oleh manajemen kami. Sistem tersebut memungkinkan mengidentifikasi cara untuk merestrukturisasi hubungan aset dan liabilitas kami dan memungkinkan kami untuk menguji rencana tindakan alternatif. Keputusan yang mengarah pada perputaran laba secara radikal merevisi struktur keuangan bank. Keputusan ini merupakan hasil dari serangkaian pertemuan intensif di mana FPS digunakan untuk menganalisis bank dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Informasi FPS membantu merumuskan serangkaian keputusan dan melakukan analisis untuk mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut. Contoh paling menonjol dari analisis ini adalah segmentasi bank dan analisis profitabilitas masing-masing segmen serta tingkatan kesehatan keuangan pekerja atau karyawannya. Nah, ini yang penting. Penggunaan FPS itu untuk menilai tingkat kesehatan keuangan pekerja atau karyawannya. Manajemen menemukan bahwa beberapa area yang dianggap menguntungkan ternyata tidak. Misalnya, bank yang selalu membawa portofolio besar rekening deposito berjangka yang disebut dana publik. Undang-undang negara mewajibkan simpanan ini dicocokkan dengan sekuritas pemerintah yang liquid. Karena suku bunga relatif pada deposito dan sekuritas, serta bank sektor publik tidak menguntungkan. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan dana publik, bank memutuskan untuk mengurangi dampak relatifnya, seiring pertumbuhan bank dengan tidak meminta lagi dana tersebut. Oke, melalui analisis yang serupa, manajemen bank juga harus memutuskan untuk membatasi pertumbuhan pinjaman cicilan hingga ditemukan sumber tambahan dana retail, dan untuk menjual sebagian besar pinjaman real estate serta konstruksi. Strategi-strategi ini mungkin tampak masuk akal bagi seorang pengamat yang objektif, tetapi mereka sangat bertentangan dengan kebijakan tradisional Bank Dunia.
Namun dengan suara bulat yang dianut oleh manajemen puncak, berdasarkan analisis yang meyakinkan yang dihasilkan oleh Financial Planning System. Sebagai perencana korporat, sebagai perencana keuangan advisor, manfaat terbesar dari Financial Planning System adalah memungkinkan membangun dasar yang kokoh untuk menjalankan bank yang menguntungkan. Ujian jangka panjang dari pernyataan saya tadi adalah pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan dari bank. Dalam arti nyata dan literal, perputaran laba adalah keuntungan garis bawah yang diperoleh dari sistem. Itu adalah puncak dari hasil substantif dari serangkaian keputusan yang berevolusi dari penggunaan financial planning system selama waktu kritis. Pertumbuhan dan profitabilitas bank yang berkelanjutan disejajarkan dengan serangkaian manfaat kontribusi yang saling berinteraksi yang memfasilitasi pengelolaan bank. Beberapa manfaat kontribusi yang dikutip oleh manajemen tengah atau manajer meliputi arti yang nyata dan harfiah. Keuntungan berbalik arah. Nah, benefitnya adalah yang pertama. Financial planning system menetapkan mekanisme neraca dari waktu ke waktu. Dua bagian penting dari mekanisme ini adalah pengelolaan likuiditas dan analisis permodalan yang memantau kendala-kendala yang paling kritis pada perbankan. FPS juga menyediakan kerangka kerja dan disiplin yang terstruktur untuk mengatur, mengkoordinasikan pengambilan keputusan tim manajemen puncak. Itu membuat semua orang berfokus pada masalah yang sama, bekerja menuju tujuan organisasi yang sama. Yang ketiga, FPS menjadi mekanisme untuk memenuhi persyaratan pelaporan pemeriksaan bank dan memberi manajemen alat untuk mengkomunikasikan analisis mereka kepada pemeriksa. Salah satu analisis ini sangat efektif sehingga menghasilkan keputusan yang sangat baik. Keempat, FPS memungkinkan tim manajemen puncak untuk mengantisipasi dan menangani perubahan peraturan, peluang pasar, dan operasi internal. Terakhir, FPS mengurangi biaya administrasi, waktu, upaya menyiapkan laporan berkala yang diperlukan untuk manajemen, regulator, dan analisis keamanan. Biaya administrasi tadi dan hal yang saya sebutkan terakhir tadi biasanya kalau kita kenal di perbankan dengan biaya clerical. Manfaat yang saya jelaskan merupakan keyakinan kuat dari anggota manajemen puncak, perencana korporat, ataupun financial planning advisor. Kami berasal dari serangkaian wawancara panjang ya, antara perencana keuangan eksternal dengan manajer puncak sampai manajer bawah, dan mantan yang telah menggunakan sistem selama 6 tahun terakhir. Menurut mereka, menurut temuan saya, manfaat tersebut telah dibuktikan dengan serangkaian acara yang berkelanjutan, di mana penggunaan FPS memberikan kontribusi besar bagi kinerja mereka dalam pengambilan keputusan. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut, Mbak Ulan, karena masih panjang untuk sesi diskusi nanti setelah saya presentasi ya. Oke, Mbak Ulan dan audien yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aset atau liability management pada perbankan. Oke, contoh terbaik adalah analisis sektor pasar yang mengungkapkan ketidakseimbangan yang serius dalam aset dan kewajiban. Setelah analisis awal, laporan secara teratur digunakan untuk menjaga keseimbangan yang menguntungkan. Ini memungkinkan bank untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur permintaan pasar. Pemerintah juga mengesahkan sertifikat simpanan konsumen dalam denominasi kecil dengan jangka waktu 4 bulan dan 6 tahun. Sebagian besar bank hanya dapat melihat kemungkinan bahwa penabung akan beralih dari tabungan biasa ke consumer deposit certificate dengan konsekuensi peningkatan total beban bunga atas uang yang sama. Dengan menggunakan FPS, menyadari bahwa consumer deposit certificate adalah persis apa yang mereka butuhkan. Dana suku bunga tetap jangka panjang untuk membangun perluasan portofolio pinjaman konsumen mereka. Promosi consumer deposit certificate yang kejar menghasilkan peningkatan dana retail, peningkatan pinjaman, dan peningkatan profitabilitas segmen retail. Seperti kita ketahui, biasanya CDC ini biasa digunakan untuk melakukan pinjaman
untuk tujuan permodalan, untuk tujuan pembangunan rumah, untuk tujuan pembelian kendaraan, ataupun tujuan kredit umum lainnya. Oke, analisis serupa menyebabkan perubahan besar dalam penetapan harga pinjaman cicilan berdasarkan jatuh tempo, bukan jenis. Saat ini bank menggunakan sliding rate scale untuk pinjaman cicilan berdasarkan jangka waktu yang akan dilunasi. Analisis menggunakan FPS membantu menghasilkan tarif dan jadwal yang sesuai. Oke, itu mengenai aset dan liabilitas manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih komprehensif lagi mengenai kerangka kerja, struktur, dan disiplin untuk pengambilan keputusan terpadu. Rangkaian keputusan awal mencakup keputusan untuk tidak lagi meminta dana publik. Seperti yang saya katakan tadi ya, salah satu anggota tim manajemen telah menghabiskan seluruh kehidupan perbankannya dengan mengkhususkan diri di bidang ini. Namun analisis FPS cukup meyakinkan, sehingga sangat mendukung strategi tersebut. Analisis yang lebih baru juga mengungkapkan pertumbuhan pinjaman kartu kredit di luar kemampuan sektor retail yang mendukung. Keputusan dibuat untuk menjual sebagian besar pinjaman kartu kredit dengan sejarah bank sebagai pemberi pinjaman regional dalam kartu kredit. Langkah ini akan sangat diajukan oleh beberapa manajer bank tanpa analisis meyakinkan yang dihasilkan oleh penggunaan FPS. Serangkaian peristiwa di mana pemerintah meminta menjalankan FPS untuk menilai dampak dari keputusan potensial. Dalam kata-katanya, orang-orang mulai memeriksa komite sebelum melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan sebelum tanpa bertanya. Nah, 3 hal ini merupakan salah satu kerangka kerja struktur yang harus diperhatikan seorang manajemen puncak hingga manajemen bawah agar mendisiplinkan keputusan-keputusannya untuk melakukan pengambilan keputusan yang terpadu. Setelah itu, ada yang namanya proses pelaporan dan negosiasi dengan regulator bank. Biasanya ini mencakup dan berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Mohon izin untuk next slide, Mbak Ulan. Oke, yang pertama adalah masalah likuiditas yang sering yang mengakibatkan persyaratan pelaporan yang menghukum dari pengawas mata uang. Dengan menggunakan FPS, mereka menyiapkan program pengelolaan likuiditas yang komprehensif dan meminta izin untuk beroperasi secara signifikan di bawah pedoman tradisional. Presentasi tersebut juga meyakinkan untuk memenangkan putusan yang menguntungkan dan juga perlakuan khusus yang menggunakan teknik manajemen yang maju. Lalu FPS menunjukkan perlunya tambahan modal karena meningkatnya permintaan pinjaman. Sekali lagi penggunaan FPS, mereka mengembangkan rencana pertumbuhan yang seimbang dan keberlanjutan untuk meminta izin menjual obligasi modal alih-alih modal saham. Tidak hanya izin yang diberikan, pemeriksa bank biasanya kemudian merekomendasikan pendekatan pertumbuhan berimbang ke beberapa bank lainnya. Oke. Banyak perbankan yang juga memperluas financial planning system untuk melaporkan data yang diperlukan untuk menganalisis yang sama yang akan dilakukan oleh penguji. Sekarang ketika pemeriksa datang ke bank, mereka sudah siap dengan dokumentasi dan rencana untuk menangani pertanyaan yang diantisipasi. Oke, itu 3 hal yang penting untuk pelaporan dan negosiasi dengan regulator bank. Jadi bisa diperhatikan dengan seksama. Mengenai tanggapan terhadap perubahan, kita bisa lanjut ke next selanjutnya. Kita agak cepat. Setelah kekurangan likuiditas, manajemen mengalami keadaan euforia dengan kelebihan likuiditas. FPS berjalan, bagaimanapun menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman jangka panjang ya, dan penyusutan simpanan akan menghasilkan kekurangan likuiditas lain pada awal musim. Komite Perencanaan mengurangi ekspansi pinjaman cicilan, menetapkan sasaran pertumbuhan maksimum untuk semua departemen, dan menjual partisipasi di beberapa pinjaman lebih besar dengan pelanggan yang baik. Bank juga telah menghindari krisis likuiditas karena peringatan dini yang diberikan oleh FPS. Nah, terlihat kan sekarang fungsi dari FPS itu. Penentu utama dalam profitabilitas adalah pengendali biaya overhead. Nah, biaya overhead ini merupakan pertumbuhan staf dan gaji pada umumnya yang sejalan dengan pertumbuhan bank. Tetapi total biaya overhead
biasanya tidak pernah melebihi 55% dari margin bunga yang ada, atau batas kendali atas manajemen. Perkiraan untuk menggunakan FPS menunjukkan rasio bergerak ke 56% dan lebih tinggi pada akhir tahun biasanya. Karena pada akhir tahun biasanya perbankan di Indonesia itu juga banyak yang melakukan promo-promo, banyak melakukan aktivitas yang lebih padat daripada pertengahan tahun. Bank juga menerapkan program pengendalian perekrutan sehingga jumlah karyawan benar-benar menurun melalui gesekan dan biaya overhead tetap dalam pedomannya. FPS digunakan untuk mempelajari beberapa antisipasi perubahan regulasi. Bunga pada rekening giro akan segera diizinkan, dan pemerintah telah mengumumkan bunga yang lebih tinggi pada simpanan tabungan dan berbagai jenis. Komite perencanaan, termasuk perencana keuangan advisor, menggunakan FPS untuk menilai dampak dari perubahan ini dan mengevaluasi keputusan manajemen yang potensial. Oke, saya tadi bilang mengenai biaya klerikal ya. Saya akan menjelaskan ada satu hal penting mengenai pengurangan biaya klerikal. Lanjut, Mbak Wulan. Tidak ada keraguan bahwa FPS menghasilkan laporan bulanan normal lebih murah daripada jika dilakukan secara manual. Namun kemungkinan besar biaya tambahan untuk mengeksplorasi rencana dan asumsi alternatif lebih dari menghasilkan kehematan yang terjadi. Jika keputusan awal mengembangkan FPS didasarkan terutama pada analisis biaya manfaat tipikal yang hanya mengakui manfaat nyata, itu mungkin tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dikembangkan. Pastinya para manajer mencantumkan pengurangan biaya untuk menyiapkan laporan yang sekarang dilakukan oleh FPS bagi keuntungan. Tetapi dirasa tidak signifikan dibandingkan dengan keuntungan lainnya. Sikap terhadap biayanya dapat kita rangkum dalam komentar Ketua Komite Perencana Keuangan. FPS jelas terbayar biasanya dengan sendirinya. Dalam membantu kami menghasilkan rangkaian rencana strategis pertama, sekarang perencana keuangan korporat bahkan tidak memikirkan beberapa biaya karena kami tidak dapat menjalankan bank tanpa dia. Nah, segitu pentingnya seorang perencana korporat, segitu pentingnya seorang perencana keuangan advisor dari perusahaan swasta lainnya oleh seorang ketua komite perencanaan. Oke, kita akan masuk ke poin yang paling penting mengenai faktor kunci kesuksesan dari FPS. 3 hal yang paling utama yang harus kita miliki adalah attitude perilaku, filosofi yang mendalam, dan perilaku seseorang. Ini lebih penting. Perilaku seseorang ini merupakan perilaku organisasi ya. Jadi lebih luas daripada attitude itu sendiri. Oke, contoh sistem perencanaan keuangan yang berhasil diimplementasikan, ini patut kita teliti karena 2 alasan. Meskipun digunakan di bank komersial, hampir semua organisasi memiliki fungsi FPS untuk dilakukan. Dan sementara banyak perusahaan mengembangkan sistem perencanaan berbasis komputer. Hanya sedikit yang mendapat sambutan hangat dari manajemen puncak dalam jangka waktu yang lama. Kami telah berusaha mengidentifikasi, memisahkan beberapa faktor kunci dari keberhasilan sistem yang luar biasa. Kami tidak ingin perencana keuangan eksternal berpura-pura bahwa kesimpulan ini adalah hasil dari tinjauan ilmiah yang cermat dari sejumlah besar sistem yang serupa. Ini berbeda. Kami juga bukan postulat yang tidak didukung dari sampel yang acak. Hal ini berhubungan erat dengan pengamatan yang dilakukan terhadap manajer bank karena keberhasilan FPS. Telah memikirkan sumber keberhasilan tersebut. Tidak mengherankan, sebagian besar faktor keberhasilan berkaitan dengan sikap, filosofi, dan perilaku orang. Ini menggarisbawahi kebenaran yang sering dikutip bahwa kata sistem harus mencakup orang-orang yang berinteraksi dengan informasi dan teknologinya. Sistem perangkat keras, perangkat lunak yang sama akan diinstal dan dijalankan oleh 2 set orang yang dapat menikmati atau mengalami hasil yang berlawanan. Beberapa faktor keberhasilan lainnya terkait secara khusus dengan karakteristik sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan bagaimana sistem itu dikembangkan, mereka dapat diringkas di bawah beberapa poin yang ada di sini, ada 5 ya.
Pertama, top management support and engagement. Kedua, sistem sponsor karakteristik, organizational environment, transition development and implementation, dan integrated planning system. Nah, mengenai dukungan keterlibatan manajemen puncak. Dukungan keterlibatan dicari oleh promotor sistem. Sistem harus dijual. Dengan hal ini, manajemen puncak adalah pemerakasanya. Itu adalah kasus tarikan permintaan di atas, bukan dorongan teknologi dari bawah. Perhatikan juga bahwa CEO perbankan, meskipun kuat, tidak pernah duduk di terminal untuk menjalankan FPS, meminta grafiknya, hanya meminta grafik dan laporannya. Namun, dia mengembangkan kemampuan luar biasa untuk bekerja dengan FPS sebagai sumber daya yang sangat penting. Jadi fungsi CEO atau manajemen puncak ini sangat penting untuk membuat satu kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Kedua, karakteristik sponsor sistem. Sponsor dan promotor sistem, perencana korporat, dan konsultan adalah seorang ahli dalam perencanaan dan analisis bank. Perencana korporat dan konsultan telah membangun kredibilitas di mata rekan-rekannya dan para pengguna sistem lainnya tentunya. Sistem berbasis komputer adalah alat yang kami pelajari untuk digunakan dan diterapkan pada masalah yang terjadi sebagai sebuah tim. Perencana korporat dan konsultan, kami harus sabar, rendah hati, bertekad untuk tidak menonjolkan diri ya. Perencana korporat dan konsultan memiliki kesempatan untuk menggunakan posisinya dan financial planning system untuk membangun basis kekuatannya, tetapi tidak melakukannya. Manajer lain tahu tidak akan melakukan karena itu bekerja dengannya dengan bebas. Hasil dirangkum dalam komentar oleh salah satu manajer yang ada, kami benar-benar tidak memiliki petugas perencanaan. Kami semua adalah perencana. Apa yang kami miliki adalah sumber daya yang kuat di FPS untuk membantu kami dengan aspek perencanaan pekerjaan kami. Nah, hal ini sebetulnya menjadikan pro kontra. Karena fungsi dari perencana eksternal itu dibutuhkan, seperti yang saya katakan tadi di awal. Ketiga, lingkungan organisasi. Beberapa aspek organisasi pasti saling berinteraksi untuk menghasilkan media yang subur bagi keberhasilan FPS. Filosofi inovasi dan ketidaksabaran dengan status quo penting dalam kesediaan manajer untuk mencoba sesuatu yang baru. Kebijakan komunikasi terbuka, mengatur sistem ini menjadi sarana komunikasi dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang terpadu. Seperti yang saya katakan tadi, pengambilan keputusan terpadu merupakan salah satu hasil akhir dari sebuah framework dan keputusan yang komprehensif. Moral yang tinggi, semangat yang tinggi, kebanggaan terhadap bank memungkinkan para manajer untuk merangkul tujuan institusional di atas tujuan pribadinya. Yang keempat, pengembangan dan implementasi transisi. Sistem FPS dirancang dengan hati-hati untuk memenuhi persyaratan manajemen untuk melayani mereka pada tingkat pemahaman mereka saat ini. Ikatan yang tepat dalam buku besar dan sistem akuntansi sangat penting membangun kredibilitas dan kepercayaan awal dengan sistem. Dalam kasus FPS, awalnya hanya digunakan untuk pelaporan. Analisis dari laporan tersebut datang berikutnya, diikuti secara teknik statistik untuk peramalan, forecasting, dan terakhir pemrograman linear untuk alokasi aset selama satu cakrawala konstan. Secara kebetulan, bank masih belum menggunakan kemampuan program linear secara teratur. Terakhir, integrate planning system. Sistem ini menggabungkan 3 fase proses perencanaan yang terkait erat, tetapi seringkali terpisah. Pelaporan, analisis, dan peramalan dilakukan secara berbeda, independen. Tidak jarang menemukan pelaporan disediakan oleh sistem akuntansi, analisis dilakukan oleh serangkaian rutinitas keuangan pada sistem pembagian waktu, dan peramalan dilakukan dengan model simulasi keuangan. FPS memungkinkan manajer untuk bergerak dengan mudah, bolak-balik dari satu tugas ke tugas lainnya, sesuai kebutuhan oleh proses pengambilan keputusan mereka dalam format yang sama dan menggunakan sistem yang sama. Penting juga bahwa perbedaan jelas antara penganggaran dan proses perencanaannya. Oke, itu adalah 5 hal yang terkait dengan kunci sukses
FPS yang ada. Dan intinya adalah pada sikap, filosofi, dan perilaku seseorang dalam penggunaan, implementasi, sekaligus pengembangan FPS itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa saya sudah menjelaskan bagaimana sistem berbasis komputer FPS telah menjadi bagian integral dan proses pengambilan keputusan manajemen puncak hingga manajemen bawah bahkan sampai ke akar rumputnya di sebuah bank komersial. Kami juga telah mendokumentasikan serangkaian manfaat primer dan sekunder. Tadi sudah saya jelaskan dari penggunaan sistemnya. Saya pun juga telah melihat dalam pandangan para penggunanya bahwa FPS telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kinerja efektif pekerjaan yang dilakukan oleh seorang staf atau karyawan perbankan. Akhirnya, kami juga telah berusaha perencanaan keuangan eksternal untuk mengeneralisasikan, mengabstraksi dari pengalaman yang sukses ini. Serangkaian faktor kunci dari kesuksesan FPS khususnya. Untuk tugas perencanaan keuangan yang relatif umum namun krusial ini, fundamental, kami telah menemukan bahwa ada beberapa masalah yang tidak kentara namun signifikan yang tampaknya berkontribusi besar terhadap kesuksesan. Jadi dinamika yang ada dalam pengembangan FPS, seorang perencana korporat, seorang financial planning advisor dari sebuah perusahaan swasta, setidaknya betul-betul melakukan suatu hal yang detail, komprehensif, dari planning sampai evaluation secara lengkap untuk satu kunci kesuksesan FPS. Oke, itu aja presentasi dari saya mengenai financial planning system pada perencanaan keuangan perbankan. Saya kembalikan ke Mbak Ulan, namun sebelum itu saya ingin masuk lagi ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya Mbak Ulan. Nah, kebetulan kami akan memberikan benefit tambahan kepada audien yang ada di sini. Oke, yang pertama audien memang akan mendapatkan e-certificate dan audien akan mendapatkan yang namanya free online class atau seminar. Namun beberapa audien di sini juga bisa mendapatkan free financial check up oleh saya sendiri. Saya sebagai perencana keuangan advisor, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan syariah ini digunakan untuk memahami financial goal dan financial risk, financial protection, financial life cycle, bahkan understanding financial statement. Jadi sangat kompleks. Perencanaan keuangan adalah hal yang penting bagi setiap orang, bahkan khususnya kalau kita bicara perencanaan keuangan syariah untuk orang Islam. Syariah adalah sebuah jalan dan pedoman dari perencanaan keuangan syariah untuk menciptakan strategi mencapai tujuan hidup, financial goal, di mana al-falah, kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan sebagai tujuan akhirnya. Nah, lanjut. Wealth planning. Wealth planning ini penting. Perencanaan kekayaan. Perencanaan kekayaan mampu memahami dasar perencanaan berdasarkan hukum Islam syariah yang mencakup smart budgeting, financial behavior, life insurance planning, personal risk profile, identification, risk profile test, financial goal, building financial planning report. Jadi sangat banyak ya. Gunanya apa? Fungsinya adalah menunjang kegiatan perusahaan, kualitas para karyawan, baik yang berada pada level produktif, newcomer, maupun dalam persiapan prapurna bakti atau masa pensiun. Harus selalu ditingkatkan sehingga dapat secara optimal bekerja. Salah satu cara mengurangi tingkat stres karyawan adalah memberikan keyakinan akan kesejahteraan dan masa depan mereka di perusahaan. Karyawan juga perlu mengetahui cara mengelola menghasilkan yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan-tujuan finansial diinginkan. Nah, untuk financial check up ini, rekan-rekan yang ada, audien yang ada di sini, bisa langsung aja klik ke https://bit.ly/bfc-uiksa. Nah, budgeting financial check up
IKSA, Inspirasi Keuangan Syariah. Nah, setelah itu saya akan tunggu hasilnya, nanti akan dikonfirmasi oleh tim admin, Mbak Ulan dan Mbak Amelia, untuk disampaikan kepada saya, dan saya akan berikan konsultasi secara private, one-on-one financial consulting, di mana saya akan memberikan financial coaching sekaligus financial clinic secara gratis selama 30-60 menit. Hanya untuk 5-10 peserta yang ada, yang cepat ya Mbak Ulan ya, cepat 10 orang tercepat untuk segera registrasi untuk tes budgeting ini. Oke, lanjut Mbak Ulan. Penawaran kedua gratis ini adalah talent mapping strength topologi 30. Nah, ST30 ini sangat penting. Mengapa kita harus menemukan potensi kekuatan yang kita miliki? Setelah kita mengetahui pentingnya, mengetahui tugas atau misi kita melalui pemahaman akan potensi bakat dan kekuatan kita, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita dapat dengan mudah mengetahui secara langsung akan potensi bakat dan kekuatan kita sesungguhnya? Ada berbagai cara untuk menemukan potensi bakat dan kekuatan kita, di antaranya melalui TM, Assessment Talent Mapping. Assessment Talent Mapping ini merupakan asesmen yang inklusif ya, yang rekan-rekan atau audien yang ada di sini bisa dilakukan di sesi yang berbeda, sesi yang terpisah, independen. Fungsinya adalah menggali sifat produktif bakat seseorang, menginterpretasikan kekuatan terkait peran melalui bakat dominan, berupa self-assessment yang dalamnya memiliki setidaknya 170 pertanyaan. Dari 177 pertanyaan ini akan menghasilkan hasil yang komprehensif. Bagaimana sih seseorang itu memiliki bakat? Nanti akan dijelaskan oleh advisor yang ada di IKSA. Selanjutnya ST30 yang ada saat ini. Fungsinya adalah untuk mencatat sebagai cara yang paling cepat untuk menemukan diri, merupakan gambaran kompetensi dan minat terhadap peran, dan memiliki sekitar 30 tipologi manusia yang terkait dengan kekuatan yang produktif, dan sebagai personal brand atau self-awareness bagi seseorang. Di samping berguna untuk mengenali potensi pribadi, kedua asesmen di atas, sebetulnya ada 3, namun nggak cukup, saya anggap 2 ya, dijadikan sebagai alat tools untuk beberapa kepentingan kelompok organisasi perusahaan, seperti untuk rekrutmen, seleksi, konseling, penempatan jabatan, promosi, pembentukan kelompok kerja, team building, development, training, career planning, performance management. Nah, hal ini sebetulnya bisa dilakukan dengan IKSA pada sesi atau seminar lanjutan setelahnya. Nanti bisa kontak aja ke admin. Nah, untuk yang gratis, Strength Typology ST30 ini, 10 orang pertama yang sudah mendaftar akan saya berikan kesempatan untuk mendapatkan TM, asesmen TM secara berkelanjutan di sesi yang saya katakan tadi. Oke, cepat aja, langsung aja klik ke https://bit.ly/tmst30 IKSA. Mohon konfirmasi ulang juga ke admin nanti, ke admin IKSA, bisa ke Mbak Wulan atau ke Mbak Amelia dan tim lainnya. Nah, untuk konfirmasi ke slide selanjutnya, Mbak Wulan, mohon izin. Nah, untuk konfirmasi nanti bisa ke Instagram atau bisa ke kontak person official IKSA di 0851 7325 5218. Selain itu, nanti juga bisa menghubungi melalui email kami di inspirasikeuangansyariah@gmail.com. Oke, kontribusi kami begitu berharga untuk keputusan Anda sebagai investor, partner, ataupun konsumen. Pertanyaan kerjasama dan ruang lingkup layanan konsultasi bisa melalui kontak yang ada tadi ya. Oke, lanjut lagi Mbak Ulan. Oke, kita ternyata sudah pada penghujung acara Mbak Ulan. Saya sebagai pemateri, keynote speaker, saya mengucapkan terima kasih pada audien atau rekan kerja yang ada di sini, Mbak Ulan, Mbak Amelia, sekaligus rekan-rekan dari perbankan yang ada. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya mengenai Expert Banker in Syariah Financial Planning, Januari 15, tanggal 15, 2023. Tetap melangkah bersama IKSA, tetap terhubung. Subscribe channel YouTube kita di Inspirasi Keuangan Syariah, follow Instagram kita di @pt-iksa, dan bila ada
kebutuhan lainnya bisa langsung klik aja di www.linktree/pt.ix. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ulan dan Mbak Amelia. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf bila ada pernyataan saya yang kurang. Untuk pertanyaan, mohon maaf kelupaan. Saya mohon maaf. Pertanyaan nanti bisa diinfokan di kolom chat. Nanti akan saya jawab secara terpisah. Begitu ya Mbak Ulan ya. Benar, Pak. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Mbak Ulan dan silakan untuk ditutup. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat insightful ini. Terima kasih juga atas waktunya menyempatkan diri untuk berbagi kepada kita semua. Ya, sama-sama Mbak Ulan.